hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kini kami Tuhan, biarlah kami dipuaskan dengan hadirat-Mu saat ini juga. Ini setiap doa-doa kami Tuhan, kami letakkan di bawah kami salib. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Kalau kami hidup hari ini itu karena anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kami secara gratis. Oleh sebab itu kami mau hidup terus untuk Engkau ya Tuhan. Apapun yang terjadi di sekeliling kami, ini yang menjadi doa kami. Kami mau hidup terus untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kalau ku hidup
di iman kami bahwa dunia tidak bisa melepaskan kami daripada kasih-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, ini kami anak-anak kesayangan-Mu ingin memuji nama-Mu lebih lagi. Mari Bapak Ibu yang siap muji nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Mungkin boleh kasih salam kiri kanannya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Cik. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersuka cita memuji nama Tuhan. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Mari kita tunjuk sahabat kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Amin. Mari sama-sama kita angkat pujian dari awal. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Mari kita berikan senyum kita untuk sahabat-sahabat kita. Sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari sekali lagi kita tunjuk sahabat kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi dengan sukacita katakan, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Amin. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Masih bersemangat Bapak Ibu. Amin. Mari kita puji nama Tuhan lebih lagi.
Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari dengan semangat kita nyanyikan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu. Tuan anak sekolah minggu dipersilakan untuk maju ke depan. Ya, puji Tuhan, mari semua kita jemaat, kita akan dukung dalam doa anak-anak sekolah minggu di tempat ini. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapa yang baik dalam sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Tuhan Yesus, Kau baik, sangat baik, teramat baik Tuhan. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan bagi kami, kasih Tuhan kekal selama-lamanya. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang ada di depan kami ini Tuhan. Tuhan memberkati mereka semuanya, Tuhan memberikan mereka semua sehat, kuat, panjang umur Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau sangat mengasihi mereka Tuhan. Oleh karena itu pegang terus mereka dengan tangan kananmu Tuhan, yang membawa mereka kepada kemenangan Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat anak-anak sekolah minggu ini. Kami akan bawa kepada Tuhan, karena Engkau sangat mengasihi mereka Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik, berkati juga orang tuanya Tuhan. Tuhan, Engkau berikan kesehatan, kekuatan buat orang tua. Berikan juga Tuhan hikmat, berikan kesabaran buat boleh mendidik anak-anak ini semuanya. Tuhan, Engkau tolong dia Tuhan. Biarlah Tuhan mereka boleh mendidik anak ini seperti yang Tuhan inginkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapakku yang baik. Juga sebentar lagi mereka juga akan naik ke atas Tuhan beribadah kepada Tuhan. Bapa, Engkau berkati ibadah mereka Tuhan. Mulai dari awal pertengahan sampai akhir nantinya Tuhan.
Kuasa Tuhan akan dinyatakan di tengah-tengah ibadah mereka, Tuhan. Sehingga mereka boleh Tuhan merasakan dan menikmati berkat Tuhan. Di mana Tuhan ibadah mereka, Tuhan tetap memberkati. Terima kasih Bapakku yang baik. Berkati juga Tuhan guru sekolah minggunya. Tuhan, Engkau selalu memberikan pengurapan yang luar biasa. Engkau berikan hikmat Tuhan, sehingga setiap firman-Mu Tuhan yang diajarkan kepada anak-anak sekolah minggu ini Tuhan, semua boleh tetap menerima sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Engkau juga selalu memberkati segala kebutuhan anak-anak sekolah minggu ini. Tuhan, Kau mencukupkannya dalam nama Yesus. Terima kasih Bapakku yang baik. Kami serahkan semuanya anak-anak sekolah minggu ini ke dalam tangannya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita mulai siapkan hati kita untuk ditabur kebenaran firman Tuhan. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku.
Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Sekali lagi kita katakan, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terima kasih Bapa, kami yang selalu terhubung dengan Engkau. Oleh karena kasih-Mu kami boleh ada sampai hari ini. Karena anugerah-Mu kami boleh bisa menikmati berkat-Mu Bapa. Pagi menjelang siang hari ini kami mau duduk diam manis di hadapan-Mu. Berbicaralah bagi kami Bapa. Kami membuka hati kami lembutkan hati kami. Biarlah firman-Mu akan tumbuh subur berbuah di dalam hidup kami, sehingga kami boleh semakin hari semakin serupa dengan gambar-Mu, dan kami akan menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun kami berada Bapa. Terima kasih Bapa, urapi anak-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Biarlah setiap apa yang anak-Mu sampaikan Engkau yang berdaulat, sehingga setiap apa yang anak-Mu sampaikan semua isi hati Bapa, bukan dari pikiran anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya, shalom. Sekali lagi, shalom. Iya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Iya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini buat kita semua jemaat maupun jemaat yang online. Ya, shalom juga. Saya percaya hari ini kita akan belajar terus sampai kita semakin hari mengenal Bapa di surga. Ya, karena firman-Nya berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Belakangan ini kita sering nonton TV jadi sepertinya kesel gitu. Karena banyak kali seperti Yudas. Tahu Yudas ya? Ya, banyak yang mengkritik, tapi solusi adalah untuk menguntungkan dia. Banyak yang naik ke mimbar, tapi kerjanya maki-maki. Banyak menunjuk rasa, mengatasnamakan masyarakat, ya. Padahal tak tahu kita apa tujuannya pun. Semua fasilitas banyak yang dirusak, bahkan ada sepertinya ya ada yang diperjuangkan yang begitu dahsyat. Padahal seperti yang kita sering dengar juga komentar di YouTube atau di televisi. Ya,
Apa yang dikomentarkan? Ada sesuatu yang perlu didemo tapi nggak didemo. Koruptor yang sampai 1.000 triliun mereka adem-adem aja. Tapi ini masa undang-undang TNI revisi aja sampai sebegitu hebatnya. Saya aja nggak ngerti apa isinya, mana mungkin utusan suara saya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, Anda tahu Yudas ya? Salah satu murid Yesus. Tapi salah satu muridnya inilah yang menjual Yesus. Dengan hanya 30 uang koin. Belakangan ini semakin banyak orang akan menjual Tuhan Yesus. Walaupun agama tetap di KTP agama Kristen. Hati-hati Bapak dan Ibu. Hari ini saya percaya jemaat KOG tetap tidak mau menjual Tuhan Yesus kan? Apakah si Yudas ini enggak tahu firman? Tahu. Apakah dia bukan umat pilihan Tuhan? Umat pilihan buktinya 12 salah satu dia kan? Apakah dia tidak dekat dengan Tuhan? Dekat. Buktinya dia terakhir sebelum dia disalibkan, sempat lagi dia menasehati. Salah satu di antara kamu akan menjual saya. Wah, siapakah itu? Begitu muridnya. Tapi si Yudas bilang, bukan aku ya Tuhan. Selesai ngomong di situ, Tuhan Yesus katakan, kepada siapa yang kuberikan roti ini, dialah itu. Setelah itu dia kasih sama Yudas. Tak? Mungkinkah Yudas jauh dari dia? Enggak mungkin, pasti dekat dia kan. Dari posisi perjamuan kudus yang terakhir itu kepada si Yudas berarti di sampingnya, di sebelah kiri. Orang yang duduk di sebelah kiri orang pejabat itu orang hebat loh. Itu tamu yang terhebat. Kalau ada tamu datang duduknya di sebelah kiri pejabat, itu berarti tamu yang terhebat. Si Yudas ini sampai-sampainya dia bisa berkhianat jual Tuhan Yesus. Bukankah belakangan ini banyak yang begitu? Tapi saya percaya jemaat The Kingdom of God beda dengan yang lain. Sekali Yesus tetap Yesus. Hati-hati Bapak dan Ibu. Wah, kalau di hadapan orang semua banyak orang berkata, "Woi, paling takut sama Tuhan." Takutnya di mana? Ya. Jadi saudaraku yang dikasih ini, coba hari ini kita mau belajar. Bagaimana sih awalnya? Ciri-cirinya lah kita katakan, Yudas ini kok bisa ya? Selama pelayanan dia lihat mukjizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Orang mati dia bangkitkan. Orang yang stroke ataupun lumpuh dia bangkitkan. Orang yang lemah sama dia melihat mukjizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Bahkan saking hebatnya dia dipercaya Tuhan Yesus menjadi bendahara pelayanan. Hebat. Kita mau belajar hari ini. Kita tidak mau iman kita runtuh seperti Yudas. Imannya goyah runtuh sehingga dia digantikan oleh orang lain posisinya. Di penghujung ceritanya Tuhan Yesus menurut Alkitab, dia mati gantung diri. Dia digantikan oleh orang lain. Posisinya berarti dia jelas yang terhilang dari 12. Yuk kita mau belajar hari ini. Supaya jangan sampai hati kita bisa nanti lama-lama iman kita lemah. Seperti Yudas, dia jual imannya hanya 30 uang koin. Yuk kita belajar. Yang pertama, apa sih sifat Yudas ini? Yang pertama adalah sikap yang dapat melemahkan iman adalah suka mengkritik. Beda dengan menegur. Kalau negur saya bisa, Pak Brahmana lain kali jangan terlambat datang ya, boleh. Itu saya menegur dia.
Itu bukan berkritik ya, beda. Sekarang ini kita banyak berkritik. Kami tidak mau begini, kami mau begini. Yang dia minta itu kan menguntungkan dia. Betul ya? Kami tidak mau begini, maunya begini. Maunya dia itu menguntungkan dia. Tapi atas namakan masyarakat. Yuk kita lihat di Yohanes 12 ayat 3 dengan 5. Ini sifat si Yudas yang pertama, suka mengkritik. Solusi yang dia berikan, ya seolah-olah untuk orang lain tapi untuk dia. Yuk kita lihat. Bisa? Yohanes 12 ayat 3 sampai 5. Ya. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Lihat ayat keempat. Tetapi Yudas, lihat. Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia. Lihat apa perkataannya. Ayat kelima. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Mantap toh. Kritiknya mantap ya. Ngapa sayang dong, dia ini dibuang-buang. Kaki Yesus lagi cuma dibuang ke kakinya aja kok. Dijual sampai bisa seperti itu 300 dinar. Sedinar sehari, berarti 300 gaji 3 bulan. Gaji 6 bulan. Berikan dong sama orang miskin. Usulnya luar biasa, kritiknya. Seolah-olah yang dilakukan si Maria ini gak baik. Salah. Berarti ada sifat suka mengkritik. Tapi punya usul seolah-olah baik toh. Bisa terima. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini banyak kali orang ku dengar di TV. Semua kasih ide, kritik semua. Apa-apa, salah Jokowi. Semua ujung-ujungnya Jokowi. Orang yang suka mengkritik ini seringkali adalah ujungnya menghakimi orang lain. Padahal kalau dia di posisi itu, iya, pernah nonton bola? Anakku baru-baru nonton bola di sampai kumarahi dia. Bisa 2 ruangan tertutup pakai AC. Njerit-njerit dia. Ku bilang sempat jantung kau copot, kami nggak tahu, kami pikir kau udah tenang, rupanya tenang selamanya. Menjerit-jerit, wah, sikit bodoh kali kau katanya. Penonton bola paling jago mengkritik kan. Sikit lagi maju lagi, sepak tumpuk, bodoh kali dia. Tapi kalau dia disuruh main bola, mungkin sampai game 45 menit kali 2, mungkin sekali pun tak dapat bola. Jangankan menggolkan, dapat bola pun tidak. Kita suka kali mengkritik. Ada seorang nenek-nenek, pernah saya lihat dia nonton badminton. Tangkis, smash. Dia berdiri aja, sudah aduh. Padahal dia bilang, bodoh kali main. Suka mengkritik. Hati-hati, bisa menyalahkan orang lain. Firman Tuhan katakan, bagaimana engkau bisa mengatakan, mengambil selumbar di mata orang, balok di matamu, tidak kau kelihatan. Si Yudas ini sifatnya mulai suka mengkritik. Hati-hati Bapak dan Ibu. Bukan gak boleh menegur, beda sekali lagi ya. Menegur dengan mengkritik itu beda. Firman Tuhan juga katakan kalau dia salah, tegurlah dengan bahasa lemah lembut. Kalau kritik itu semua ide orang salah selain ide dia. Tapi kalau udah idenya jatuh, salah, gagal, maka masih bisa lagi dia menyalahkan orang lain. Masih bisa dia menyalahkan orang lain. Itu yang suka mengkritik. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan.
Seorang pengkhotbah pernah berkata begini. Ada seorang pengkhotbah, ini bahasa Inggris lah dia, kita bukan Indonesia, di Alaska sana. Dia berkhotbah sehingga luar biasa, jemaatnya banyak yang dijamah Tuhan, dilawat Tuhan. Pokoknya penuh, sudah banyak jemaat yang dia lawat. Ketika dia turun mimbar, ada seorang yang mulai suka menyalahkan dia. Pak Pendeta, Bapak kok pede kali ngomong bahasa Inggris. Bahasa Bapak pun masih bahasa yang kutengok tak cocoknya secara bahasa, tata bahasa yang pas. Masih pas-pas sekali, tapi kok percaya orang ini kok bisa tertarik dengan Pak Pendeta ya. Si pendeta cuma ngomong begini. Iya Pak, memang saya orangnya bodoh dan lemah. Tapi cuman itu pula yang aku bisa. Sehingga banyak jemaat-jemaat ini yang dilawat, dipercayakan, dipertobatkan Tuhan. Seharusnya Bapak yang ahli bahasa, pintar berbahasa Indonesia, pintar berbahasa Inggris mungkin. Seharusnya Bapak yang bisa menyampaikan firman Tuhan yang baik dan benar. Tapi boleh saya tanya Pak? Bapak sudah berapa jemaat yang Bapak pertobatkan? Terakhir yang mengkritik tadi, gak bisa ngomong. Ya saya memang cuma bisa mengkritik untuk tata bahasa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saudara dan saya adalah semua ciptaan Tuhan. Amin. Saudara dan saya adalah pilihan Tuhan. Berbeda kita punya talenta. Berbeda yang kita mau. Tapi Tuhan mau pilih siapa, itu adalah haknya, prerogatif Tuhan. Makanya firman Tuhan, yang lemah bisa dibuatnya jadi orang hebat. Bukan tergantung kepintaran. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini kita diingatkan sekali supaya kita jangan terlalu gampang mencari, mengkritik apa idenya orang. Biar aja begitu dulu. Percaya kita, apa yang dia buat khusus itu untuk Tuhan, pasti itu baik. Bukan seperti Yudas. Dia kasih usul jual aja nih untuk seorang miskin. Nampaknya baik. Nampaknya baik. Tapi kita lihat nanti. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, mari sikap mulai mengkritik. Lebih bagus kita introspeksi diri. Setiap kita melihat orang punya ide begini, ya introspeksi dulu diri kita. Kalau ada nanti yang salah, boleh ditegur. Beda. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, si Yudas punya sifat suka mengkritik. Yang kedua, apa yang membuat sering iman kita lemah sehingga kita bisa menjual Tuhan? Karena kita tidak jujur. Ketidakjujuran. Si Yudas punya itu? Punya. Lihat Yohanes 12 ayat 6. Nih, visinya kenapa dia kritik tadi, tujuannya ini. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin. Melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Si Yudas tidak jujur. Dia kasih ide supaya menguntungkan dia. Bukan untuk orang miskin. Terlalu banyak sekarang ini, makanya sering disebut di TV itu atau di YouTube. Mahasewa. Mahasiswa yang disewa untuk demo. Berapa fasilitas negara yang dihancurkan, dirusak. Itu membetulinya lagi mungkin ratusan juta. Bukan hanya di Jakarta, di seluruh Indonesia. Sebagian kota melakukan unjuk rasa, tapi sudah mulai anarkis. Dengan
Tujuan satu, mengkritik semua kebijakan-kebijakan. Pak Prabowo sudah menginstruksikan supaya mendapat anak-anak miskin yang sekolah dapat makan gratis. Tapi banyak yang tidak suka. Dia buat kritik. Wah, jangan seperti itu, jangan begini, jangan. Solusinya nggak tahu kita. Sama dengan si Yudas, makanya hati-hati Bapak dan Ibu, saudaraku dikasih Tuhan, berjaga-jagalah. Setiap saat berjaga-jagalah. Si iblis itu selalu mengintai kita 24 jam. Dia bekerja selalu untuk membuat kita tidak percaya kepada firman. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, yang kedua adalah ada ketidakjujuran. Lukas 16 ayat 11. Ya. Lukas 11 ayat 16. Ya. Ada pula yang meminta suatu, bukan, Lukas 16 ayat 11, jangan terbalik. Itu 11 ayat 16. Ya, Lukas 16 ayat 11. Ya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya. Lukas 16 ayat 11. Engkau, itu bukan Kejadian. Masih muda. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayai kepadamu harta yang sesungguhnya? Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, apa maksudnya di sini? Mengapa sering iman kita menjadi lemah? Karena kita tidak menomorsatukan harta rohani. Kita lebih suka seperti ini. Bagaimana kita mau dapat dipercayakan harta yang sesungguhnya? Harta yang sesungguhnya harta rohani. Carilah dulu kerajaannya dan kebenarannya, yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Tapi orang-orang sekarang lebih suka mencari yang ditambahkan daripada yang sesungguhnya. Si Yudas tidak pernah jujur lagi, dia mulai suka mencari-cari waktu untuk mendapatkan yang namanya mamon. Uang aja otaknya, karena dia pegang uang, pegang kas. Bahkan Yesaya 33 ayat 15, coba buka Yesaya 33 ayat 15. Supaya kita jangan tidak jujur. Jujurlah dengan perkara-perkara dunia. Jangan seperti Yudas. Kalau aku bilang muka munafik. Ya. Orang yang hidupnya dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengar rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan dilihat kejahatan. Ayat berikutnya 16. Dialah seperti orang yang tinggal diam di tempat-tempat tinggi, bentengnya ialah kubu di atas bukit-bukit, bukit batu, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Orang yang jujur, nih, aku udah jujur, gak pernah menipu, gak pernah berbohong, gak pernah mencuri, ya boleh. Saya kasih sedikit firman, sudah pernah disampaikan Pak Gembala. Ingat Maliaki 8, apa isinya? Aku gak mau bahas itu sebetulnya. Kita sering, aku gak mencuri Tuhan, tapi mencuri uang Tuhan. Iya. Saya tidak membahas itu, nanti Pak Gembala sudah pernah bahas itu. Maliaki 8. Maliaki 3 ayat 8.
Tahu kita firman-Nya ini. Saya harus sampaikan ini. Maliaki 3 ayat 8. Ya. Buka. Nih. Bolehkah manusia menipu Elohim? Pasti jawaban kita tidak boleh. Namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Lihat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya enggak berbicara sini soal perpuluhan. Tapi saudara kita tidak jujur dengan hati kita. Karena janjinya ayat 9, coba teruskan, 9. Kamu telah kena kutuk tetapi kamu masih menipu aku yang kamu seluruh bangsa. Seluruh bangsa. Terus yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Men, berat. Terkadang kita pikir wah Pak Gembala ini supaya saya tidak ada asumsi begitu, itu karena firman Tuhan. Saya tadi malam juga berdoa, Tuhan, saya percaya anak-anakmu, jemaatmu selalu jujur kepadamu. Si Yudas punya sifat tidak jujur. Dia suka mencuri uangnya Tuhan. Makanya sering imannya menjadi lemah. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Ada sebuah cerita. Cerita ini sangat menarik. Ada 2 pemborong bangunan. Pemborong pekerja bangunan. Dia punya owner yang punya proyek. Jadi yang punya owner ini, yang punya proyek ini ngomong sama pemborong bangunan rumah. Saya mau pensiun. Tolong buatkan saya, kamu satu rumah, kamu juga satu rumah. Buatlah yang menurutmu terbaik sebelum saya pensiun. Yang satu pemborong yang jujur. Yang satunya pemborong yang tidak jujur. Yang jujur buat rumah semuanya, aku mau bikin yang terbaik buat bapak ini. Karena selama hidupnya dia selalu memberikan aku pekerjaan yang baik dan semuanya yang terbaik. Dan aku bisa menghidupkan keluargaku sehingga sampai hari ini aku bisa bekerja ikut dia. Semua bahannya mantap, bentuknya, arsiteknya bagus, semua yang terbaik dia buat satu rumah. Yang satu lagi yang tidak jujur. Dia buat satu rumah dengan motif bagus juga. Tapi mulailah semennya dikurangi, besinya dikecilin. Alasannya cuma satu di otaknya. Kalaupun ku bikin bagus, toh besok gak jumpa lagi aku sama bapak ini. Pasti ketemu yang mengenerasikan adalah anaknya, mungkin begitu. Aku bikin aja lah asal ada. Yang penting nampak bagus dari luarnya. Dia tidak jujur. Sehingga bangunannya selesai. Bagus kelihatannya, tapi kalau ada angin sedikit atau gempa sedikit roboh. Kedua orang ini melapor sama bosnya, ownernya. Sudah siap Pak? Oh ya bagus. Saya mau lihat dulu. Begitu dilihatnya, wah bagus. Setelah selesai, apa kata ownernya? Aku mau pensiun. Rumah yang kalian buat itu adalah hadiah dari saya buat kalian tempati. Coba renungkan, rumah itu saya sengaja suruh buat supaya kalian tempati, menjadi hadiah dari saya.
yang jujur tadi pasti berkata, yes. Tapi yang tidak jujur, matilah aku satu keluarga kalau ada gempa nanti ini. Betul ya? Itulah upah yang tidak jujur. Terkadang kita tidak jujur dengan keadaan kita. Kita tahu Tuhan tahu isi hati kita. Kita tahu kekurangan kita. Kenapa tidak jujur di hadapan Tuhan? Kita masih mau berdalih dengan segala macam urusan-urusan dunia. Seperti yang tadi akan terjadi. Yang jujur dapat upah yang baik. Yang tidak jujur mulai suka seperti tadi, suka mengkritik. Tetapi mengambil kesempatan dalam kesempitan. Buahnya ditempati pun takut, harus ditempati, gak bisa dijual. Bayangkan rumahnya yang dia sendiri udah tahu, ini bakal retak ini bakal ambrul ini, ya udah disuruh tinggal di situ. Maka seumur hidupnya akan ketakutan dan menyesal seumur hidup. Kenapa lah gak aku bikin tadi bagus ya? Kalau aku bikin bagus tadi kan untung aku. Aduh, sudah terjadi sama dengan Yudas. Dia menyesalnya sampai begitu sehingga dia jual, dia toh terakhirnya dia buangnya koin itu kan. Bukan dikantongin, dibuang kok. Tapi sudah kadung dia jauh dari Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, inilah sifat yang kedua yang Yudas selalu pelihara. Padahal bolak-balik ditegur Tuhan Yesus. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya percaya di jemaat kita semua kita adalah orang-orang yang jujur. Yang ketiga, apa sifat Yudas? Kita harus hati-hati dengan ini. Apa? Serakah. Kita lihat Matius 26 ayat 14 sampai 15. Ya. Serakah. Saya percaya jemaat The Kingdom of God tidak ada yang serakah di sini. Karena di sini nggak ada yang sombong-sombong, semua kita sama, satu hati untuk Tuhan. Matius 26 ayat 14 sampai 15, dengarkan katanya begini. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 muridnya itu, yang bernama siapa? Yudas Iskariot. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Serakah enggak dia? Dapat uang dia pakai sendiri. Maunya sendiri, serakah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika hati seseorang itu mulai serakah dengan uang, serakah dengan jabatan, serakah dengan segalanya, hancur. Makanya diingatkan Tuhan, janganlah engkau menjadi cinta akan uang. 1 Timotius 6 ayat 9-10. Mari kita lihat. 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10. Ya. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh pemburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Si Yudas ini sudah mulai mau cepat kaya. Nanti kalau Yesusnya sudah nggak ada, aku sudah kaya. Memperkaya diri sendiri, korupsi.
Udah mulai mencintai uang. Sekali lagi Bapak dan Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, janganlah engkau kepingin cepat-cepat kaya. Firman Tuhan katakan itu. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, marilah engkau melihat bahwasanya firman Tuhan berkata, engkau kaya itu karena aku berkati. Berkatkulah membuat engkau kaya. Bukan usahamu, bukan segala yang kau pikirkan itu membuat kau jadi kaya. Seperti Yudas. Dia pikir dengan 30 uang koin itu dia bisa kaya. Teman-temannya nggak dapat. Serakah itu namanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya kasih ilustrasi. Di kutub utara ada sebuah namanya yang rakus sekali. Serakah, rakus lah itu namanya, hampir mirip lah itu. Tahu beruang? Beruang sangat rakus dengan yang namanya daging, darah. Makanya beruang berbahaya. Beruang-beruang ini mulai di kutub itu mulai merusak banyak. Menjadi boleh dikatakan perusak, merugikan masyarakat yang tinggal di sana kalau ketika musim dingin. Bagaimana cara membunuhnya beruang? Dibunuh nggak mungkin, lebih besar dia dari kita manusia. Ditembaki nggak sanggup kita. Maka ada seorang yang mencoba untuk menghabiskan beruang-beruang di sana. Dia ambil pisau yang tajam. Yang bermata dua yang sangat tajam sekali. Dia olesi dengan darah. Beruang sangat suka minum darah. Dia olesi, beku lagi. Dia olesi supaya beku, berlapis-lapis darah terus. Maka pedang itu dia taruh di tempat-tempat tertentu di mana selalu beruang ada. Si beruang mulai mencium darah. Dia jilat itu pisau. Karena tajamnya pisau ini, darahnya sendiri keluar kan. Karena luka lidahnya. Semakin dia rasa nikmat itu pisau. Dia jilati terus sampai karena begitu dia jilat, darah dari lidahnya keluar. Dia jilat lagi, luka lagi lidahnya. Kok makin banyak darah, dia jilat lagi sampai dia mati terpotong lidahnya. Dia nggak sadar. Itulah salah satu akibat orang yang serakah. Dia serakah sehingga dia membunuh dirinya sendiri. Tidak perlu orang lain. Itu ilustrasi saya rasa cukup bagus. Daripada bikin jerat, ditembaki, enggak. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Bukankah sekarang ini banyak yang seperti itu? Investasi bodong. Salah satu yang paling mengerikan mau cepat kaya dia. Katanya dia percaya ada orang yang bisa menggandakan duit. Yang menggandakan tidurnya di mana? Di hutan. Punya rumah enggak, punya apa-apa pun enggak. Bisa dia percaya kalau dimasukkan ke situ nanti uangnya akan digandakan. Wah, ku bilang ini bukan lagi cuman bodoh. Botol ini, bodoh tolol lagi kan. Kalau bisa digandakan uang, ngapain dibikin pencetak uang? Dia saja suruh bikin jadi pencetak uang. Nggak butuh lagi kertas, nggak butuh lagi bensin atau segala macam. Bisa dia percaya karena dia serakah. Begitu hilang, baru dia berpikir, aku ditipu dengan dukun palsu. Dia otaknya palsu. Yang lebih ngeri lagi dulu sempat, masih ingat dulu yang kemarin, yang apa itu? Yang pakai apa itu yang katanya asal masuk ditutup dia. Apa katanya itu? Murah sekali katanya, kan ada itu ya. Di YouTube apa itu? Yang kemarin yang ditangkap dia itu kan. Main judi apa itu? Main game-game itu. Sampai dia hebat kan supaya kita tanam ke dalam. Investasi bodong, semua banyak orang ikut karena ingin mendapatkan sesuatu dengan modal yang kecil. Untungnya wow, dapat uang kaya. Jangan kau kepingin jadi orang kaya. Saya dulu kepingin juga orang kaya pernah. Karena kami dulu sana belum orang bertobat, tahu. Waktu itu kami punya usaha, hampir tiap hari orang datang ke rumah. Bapak Siska,
Mama Siska, tolonglah pegang surat tanahku ini. Bunganya terserah Bapak lah, 4%, 5%, 8%, berapapun dia mau. Sampai dulu di rumah kami itu ada, kalau aku bilang segini adalah 10-20 surat tanah di rumah. Kalau kami beli, kami bertahan, sebetulnya sudah kaya kami. Tapi satu ketiga puncaknya dulu tahu di mana? Ingat dulu BMA? Masa-masa BMA di Tomangelok, posnya itu. Dengan tanam satu sekian juta lah. Bisa dalam waktu 26 hari, bisa jadi sekian lipat. Wah, di belakang rumah kami ada. Dia datang sama kami, pinjam uangmu 1,5 juta. Entah berapa, ya 1,5 juta aku rasa. Nanti saya pulangkan 5 juta dalam tempo 20 hari. Kau pegang surat mobilku ini katanya. Ada mobilnya dulu, mobil carry. Kita pinjam pakai. Betul. 20 hari datang dia ke rumah diantarnya. Dari 1,5 jadi 5 juta. Mau tambah lagi? Tahu Bapak dan Ibu, belum sempat mikir mau tambah lagi. Sudah mencret kami berdua. Masuk rumah sakit dua-dua. Gak ada yang ngerawat pun. Udah bingung, anakku masih kecil di rumah mau dititipin siapa pun gak tahu lagi. Biayanya tahu berapa? Kami ke klinik kena 6 juta. Uang sama modalnya disedot. Tambah lagi 1 juta. Usaha saya tertutup selama 4 hari kurasa itu. Semenjak itu kami berdoa. Kita nggak cocok atau nggak serasi lah uang kayak gini. Semua surat tanah kami pulangkan. Nah kau pulangkan, kau yang jual. Pulangkan, gak usah berbunga. Oh nggak bisa, Bapak lancar, terserah kau lah. Bisa lah aku carikan pembeli. Kami carilah pembeli tanahnya semua. Kami pulangkan ini semua. Karena memang ada ayatnya. Janganlah kau memakan uang riba kan. Hati-hati Bapak dan Ibu. Kan gak salah dia yang bikin. Janganlah kalau bisa. Jangan jadi orang yang serakah. Cukupkan apa yang ada padamu. Amin. Tuhan akan mencukupkan segala keperluanmu. Kalau memang kau sudah dijadikan jadi orang kaya, kaya kau nanti. Tunggu aja lah. Pernah lihat yang nyanyi apa itu? Yang 17 tahun 17 Agustus hari itu. Yang nyanyi di Istana Presiden seorang anak yang ojo dibanding-banding ke. Cuman pengemis jalanan loh. Bisa dapat bikin rumah sama orang tuanya sampai dia sekolah sampai kuliah. Kalau Tuhan mau pakai engkau, mau pilih engkau, jangan takut. Jangan batasi kuasa Tuhan. Jangan seperti Yudas. Kau jual Tuhanmu, kau jual imanmu. Hanya karena untuk mendapatkan engkau supaya kau cepat kaya. Kaya miskin kalau orang dunia bilang sudah suratan toh. Tapi gak dipakai dengan Tuhan ingat di mana di Yeremia. Tuhan merancangkan engkau supaya engkau selalu menjadi yang berhasil. Tidak ada rancangan kecelakaan. Bapak dan Ibu jangan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Hanya karena engkau cinta uang. Hanya karena engkau serakah. Saya percaya jemaat di sini tidak ada yang serakah. Buktinya ku tengok, ya haleluya. Tuhan kita luar biasa baiknya. Amsal 13 ayat 11. Amsal 13 ayat 11. Janganlah kita menjadi orang-orang yang seperti dikatakan tadi. Amsal 13 ayat 11. Bisa? Amsal 13 ayat 11. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Artinya apa? Tunggu berkat Tuhan. Berkat itu yang membuat engkau menjadi kaya. Bukan mengumpulkan harta dunia. Harta yang cepat diperoleh itulah seperti yang sekarang ini.
1.000 triliun Pertamina. Bayangkan. Kaya, cepat turunnya. Ya kita saksikan sendiri di media, di TikTok, di televisi. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, sifat yang dimiliki Yudas ada keserakahan. Yang terakhir, yang keempat, kemunafikan. Ahok pernah ngomong ya, negara ini nggak akan pernah bisa maju jika ada dua hal ini. Siapa? Koruptor. Kedua, kemunafikan. Apa arti munafik? Lain di hati, lain di bibir. Kalau orang lain bilang apa? Mukanya nabi, pikirannya kotor. Kan ngeri sekarang banyak orang begitu. Pura-pura baik tapi hatinya. Di mana kemunafikannya si Yudas? Kita lihat Matius 26 ayat 47 49. Ya, lihat. Matius 26 ayat 47. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. 48. Orang yang menyerahkan dia itu telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang kan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. 49. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, salam Rabi, lalu mencium dia. Munafik enggak ini orang? Munafik toh? Pura-pura baik. Ih, Yesus cium. Biasanya orang mencium kan menunjukkan kasih yang begitu besar kan? Tapi dia jual sama orang. Hati-hati dengan hati yang sering munafik. Lain di hati, lain di bibir. Sekarang banyak begitu, banyak di televisi. Salah satu contoh salah ngomong. Waduh, maksud aku bukan itu katanya. Ada pernah cerita, ini cerita aja ya. Seorang siswa, seorang murid, seorang anak pulang bawa raport ke rumah. Sampai di rumah orang tuanya lihat raport. Wow, kok begini? Raportnya banyak merah rupanya. Banyak nggak tuntas kalau zaman sekarang. Datang bapaknya bilang, bego kau katanya kan. Masak begini, anak hamba Tuhan. Anaknya ngomong, Pak, gak boleh ngomong gitu kalau anak Tuhan. Sorry, pintar bapaknya. Bukan bego, maksud saya bukan itu. Jadi apa Pak katanya? Bego itu apa bego? Bangkitkan otakmu, bangkitkan dirimu pakai otak. Bego. Bangkit engkau pakai otakmu. Itu kan ngeles saja ya. Padahal dia udah salah ngomong, itu bego kau katanya. Sekarang kan banyak gitu ya. Salah satunya Rocky Gerung ya. Nggak bisa dikalahkan dia soal bahasa. Asal ngomong, tapi salah juga. Menang aja selalu dia katanya, aku tengok. Apa saja. Yang dibilangnya apa? Yang sering sekarang. Perkataan-perkataan yang membuat seperti menghina, sekarang lagi berkasus dia. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, anak-anak Tuhan. Jika iya, firman Tuhan katakan, katakanlah iya. Jika tidak, katakanlah tidak. Selebihnya itu dari iblis. Bukan dari Tuhan. Sekali lagi Tuhan ingin kita hari ini menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Berjaga-jagalah. Imanmu harus selalu kuat di dalam Tuhan. Hari-hari ini jahat Bapak dan Ibu.
Kita sering dipaksa untuk seperti yang di hati-hati Yudas ini. Sedikit-sedikit kita mulai digelunturkan. Yang mulai kita mencoba mendatangkan diri kita. Kita tidak jujur dengan keadaan kita. Kita mulai diserahkan dengan keadaan dunia uang ini. Kita mulai munafik. Kita suka mengkritik tapi bukan tujuannya untuk membuat lebih baik, tapi supaya menguntungkan pribadi. Sebanyak-banyaknya begitu yang kita jumpai sekarang, baik di dunia kerja ataupun di dalam rumah tangga. Sehingga sering terjadi di situ yang disebut iman hancur. Iman kita menjadi runtuh. Makanya di gereja ini sungguh-sungguh diharapkan Bapak dan Ibu ikuti dong ibadah pagi. Supaya firman itu membuat engkau kuat di dalam iman. Ketika iman kita enggak kuat hari ini, penipu banyak sekali. Kita tidak tahu mana yang baik, mana lagi yang jujur, mana lagi yang munafik. Tapi kalau kita percaya bersama dengan Tuhan, Tuhan akan selalu menetapkan setiap langkah kita. Kalau saya enggak salah, Mazmur berapa semalam Pak Brahmana? Mazmur 3 ya, ayat 5. Ya, coba lihat. Yang Pak Brahmana sampaikan itu Mazmur 3 ayat 5. Coba Mazmur 3 ayat 5. Bukan, yang Amsal 3 ayat 5, betul. Amsal apa nih kalau masih ingat. Saya lupain tapi saya tahu ayatnya. Ya. Amsal 3 ayat 5. Ayat 1 mulai coba. Amsal 3 ya. Amsal 3. Amsal apa Mazmur Pak? Iya. Mazmur 34 ayat 3 dan 5. Percayalah kepada Tuhan. Lihat, Mazmur 34 ayat 5. Aku telah mencari Tuhan lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaran. Ayat 1 mulai coba 1. Saya senang sekali kemarin firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Nih. Berarti bukan Mazmur 34. 37. Iya, 37 coba lihat lagi. Ini kobarnya Pak Brahmana kok. Mazmur 37 ayat berapa Pak Brahmana? Ayat 3, coba lihat ayat 3. Mazmur 37. Percayalah dengan segenap hatimu. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri yang berlakulah setia. Keempat. Mazmur 37 ada 4. Naikkan satu lang. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Baru yang Amsal 3 ayat 5. Kita buka lagi Amsal 3 ayat 5 ini. Percayalah dengan segenap. Mazmur 3 ayat Amsal 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Amsal 3 tadi disampaikan Pak Nenggolan ayatnya, yang hafal firman Tuhan itulah keuji, tahu firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat yang kelima ini yang membuat kita hari ini Bapak dan Ibu, ketika tadi supaya kita jangan menjual iman kita. Percayalah kepada Tuhan supaya kita tidak bisa lagi digoyahkan iman kita. Kalau kita percaya kepada kata orang, kena tipu sekarang. Penipu banyak sekarang di luar sana, tapi di KOJ gak ada yang penipu. Kalau yang iya tetap iya, yang tidak di luar itu. Kalau saya bilang, kalau enggak ada ayatnya, enggak usah dibahas. Kalau enggak ada firmannya, enggak usah direnungkan.
Yosua 1 ayat 8, renungkan firman Tuhan siang dan malam dan perkatakanlah selalu firman Tuhan, iya dan amin. Hidup kita pasti sukses. Apapun yang saudara kerjakan, Tuhan akan menuntun orang. Orang-orang benar akan ditetapkan langkahnya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Sungguh, sekalipun dia jatuh, tidak sampai tergeletak. Bapak dan Ibu, saya sungguh semalam baca renungkan firman Tuhan ini. Yes Tuhan, hari-hari ini banyak orang bisa seperti Yudas. Dia nggak peduli lagi dengan imannya, nggak peduli lagi dengan agamanya. Dia nggak peduli lagi dengan Tuhan. Suka berbicara di luar sana seperti dia paling benar, paling hebat. Serakah dengan uang. Tidak jujur lagi. Sulit kita mencari orang jujur bekerja. Terlalu banyak orang sekarang hidupnya tidak lagi jujur. Dan yang lebih mengerikan lagi, sudah mulai bermuka dua. Ya, kalau di dalam gereja rohani, sangat rohani sekali. Tapi kalau di luar rohana, rohnya dunia yang dia pakai. Saudaraku yang dikasih Tuhan, biarlah renungan firman Tuhan hari ini menguatkan kita, iman kita tetap teguh kepada firman Tuhan. Amin. Jangan ragu, jangan takut. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Karena itu yang sering membuat kita suka menyalahkan orang lain, suka mengkritik, suka munafik, suka tidak jujur. Karena pengertian sendiri sering tertipu. Sehingga kita menjadi orang-orang yang hidup di bawah kutuk dosa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa sebelum kita perjamuan kudus. Bapa di surga, sungguh Engkau baik dan sangat baik, teramat baik bagi kami. Hari ini kami boleh belajar dari kehidupan Yudas yang terhilang dari 12 murid-Mu. Kami tahu Tuhan, ketika di hati kami muncul yang suka memberikan kritik yang tidak baik, sering membuat iman kami semakin lemah. Bahkan terkadang di hati kami Bapa, sering membuat kami menjadi orang-orang yang tidak sesuai dengan perkataan kami. Kami mulai mencintai dunia kadang-kadang. Tapi kami percaya Bapa, kami anak-Mu, jemaat-Mu yang hari ini mendengar firman Tuhan ini, kami akan teguh tetap iman kami, percaya hanya kepada firman Tuhan. Kami mau tetap percaya hanya kepada firman Tuhan. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Materaikan firman Tuhan ini Bapa di hati kami. Sehingga kami tetap kuat dan selalu berjalan dan tidak terhilang daripada-Mu. Karena kami adalah umat yang Kau pilih, imamat yang rajani. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah terima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami akan menyambut tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita persiapkan perjamuan kudus kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita mengenang kembali bagaimana kasih Tuhan akan hidup kita. Sehingga Dia menyerahkan anaknya yang tunggal bagi kita. Jangan sia-siakan momen ini. Tubuhnya Dia serahkan bagi kita. Darahnya tercurah untuk memateraikan kita dan menghapuskan segala dosa-dosa kita.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari angkat tubuh Kristus di atas kepala saudara. Di tangan saudara dengan iman percaya kita. Ini adalah bukti kasih Bapa kepada kita. Tubuh anaknya Yesus Kristus dipecah-pecahkan untuk menjadikan kita, melayakkan kita untuk menjadi anak bagi Bapa. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah tubuh Kristus yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan pengucapan syukur ini. Dengarkan firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur ini yang atasnya kita ucapkan syukur sebagai persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Ucapkan syukur baginya. Terima kasih Bapa buat pengorbananmu Yesus. Hosana, sungguh mulia agung namamu, ajaib Engkau Yesus. Terima kasih Bapa, sungguh mulia agung namamu, hanya Engkau yang layak disembah. Bagimulah segala hormat pujian kami Tuhan. Haleluya. Hosana bagi Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Bapa buat pengorbananmu bagi hidup kami. Hari ini kami sudah menyambut tubuh dan darah-Mu. Dengan iman penuh percaya kami adalah bukan lagi milik kami, tapi sepenuhnya hidup kami adalah milik-Mu.
Biarlah hidup kami terus Tuhan boleh menjadi anak kesayangan-Mu. Kami percaya Bapa, ketika kami sudah menyambut tubuh dan darah-Mu, maka di dalam diri kami ada darah Yesus, ada tubuh Kristus yang selalu memberikan iman kami yang kuat dan teguh percaya kepada firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya kami yang sudah menyambut tubuh dan darah Kristus, maka segala sakit penyakit dalam tubuh kami dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus sembuh. Di dalam tubuh kami tidak ada lagi sakit penyakit. Di dalam tubuh kami semua baik. Kami percaya itu semua karena anugerah daripada-Mu, karena kami adalah milik Tuhan yang sepenuhnya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil Bapak Ibu persiapkan persembahan, kita angkat satu pujian. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Yesus sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Yesus sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Yesus sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Yesus sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari kita doakan persembahan kita. Bapa di surga, ini kami membawa seluruh persembahan kami Bapa ke altar-Mu yang kudus. Kami percaya Bapa, kami dapat memberi dengan sukacita karena Engkau telah terlebih dahulu sudah memberkati bagi kami. Berkati kami semua, tangan-tangan yang sudah memberi maupun tangan yang belum bisa memberi. Percaya kami Bapa, firman-Mu yang berkata Engkau datang kepada kami untuk memberikan kami hidup dan hidup dalam berkelimpahan. Dalam segala kelimpahan kami memberikan persembahan kami ini kepadamu Bapa. Biarlah kerajaan surga diperluas di bumi ini lewat persembahan kami ini Bapa. Terimalah persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom bagi kita semua yang di gereja maupun yang di Zoom. Selamat datang di gereja House of Grace, The Kingdom of God. Berikut ini pengumuman kita untuk seminggu ke depan. Yang pertama, kita awal ibadah gereja. Ibadah raya minggu, ibadah umum dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat yang disertai dengan Sunday School. Yang kedua, ibadah doa pagi secara online
setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Yang ketiga ibadah komsel untuk hari Jumat ini di keluarga Bapak Martin, Perumahan Grand Permata Residen tahap 2, Blok P 8 nomor 13, Jalan Puna Sembiring, Tanjung Anom. Yang keempat ibadah Yud setiap Sabtu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ini juga kita membuka bagi adik-adik kita yang mau belajar musik, singer, tamborin, guru sekolah minggu, dan multimedia. Pelayanan doa dan konseling bagi jemaat yang rindu untuk pelayanan doa dan konseling seperti pembaptisan, pemberkatan, atau penyerahan anak, dapat menghubungi Bapak Gembala Senior kita, Bapak Reverend Andre Loren Klein di WA 0811 643 210, Bapak Wakil Gembala Gereja, Bapak Reverend Agusta Sembiring di HP 0813 6230 0317. Dan Bapak Wakil Gembala kita Pak Associate Pastor T. Brahmana di 0813 6220 0493, dan Bapak Wakil Gembala Pak Associate Pastor Kanenggolan di 0851 8072 5750. Persembahan bagi jemaat yang untuk memberikan persembahan seperti kolekte, perpuluhan, ucapan syukur, diakonia, dan penaburan dapat ditransfer lewat BRI KCP Gajah Mada dengan nomor rekening 5312 01 0087 39 502 atas nama Ibu Ida Yulida Brahmaning Putri. Untuk bukti dapat di 0813 6230 0317 sebagai bukti laporan gereja. Demikian warta kita untuk seminggu ke depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita hari ini. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Ku tahu pasti tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Ku tahu pasti tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita tutup ibadah kita, saudaraku terkasih.
Mari kita naikkan doa syafaat kita. Bapa yang baik, dalam nama Yesus, kami sangat bersyukur Bapa buat siang hari ini. Terima kasih buat kasih setiamu Bapa. Kami menikmati, kami merasakan Bapa di sorga. Kau ada di tengah-tengah kami Bapa. Karena Engkaulah baik Bapa yang berkata, kalau kami berkumpul 2-3 orang demi namamu, Engkau ada tengah kami. Terima kasih Bapakku buat hari ini, buat minggu ini, minggu yang luar biasa ini Bapakku. Kami menikmati firman-Mu yang luar biasa. Kami percaya Bapa di sorga, anak-anak-Mu yang terkhusus yang hadir hari ini, kami percaya Bapakku, kami memiliki hati yang tulus di dalam Kristus. Karena kami tahu Bapa, kami adalah anak-anak pilihan-Mu. Terima kasih Yesus, inilah kami anak-anak-Mu Bapa di sorga. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Tuhan ingatkan kami kembali Bapa, dimanapun kami ada, dimanapun kami Bapa, kami akan selalu jujur dalam keadaan apapun. Karena kami tahu Bapa, pada saat kami jujur di hadapan Tuhan, Tuhan tahu, dan segala sesuatunya akan Tuhan cukupkan dan Tuhan tambah-tambahkan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapakku, terima kasih Bapak buat firman-Mu hari ini. Bapakku yang baik, kami Bapak berdoa buat khusus anak-Mu hari ini Bapakku, yang Tuhan izinkan menyampaikan isi hati-Mu. Kami percaya Bapak di sorga, setiap apapun yang kami dengar, yang ditaburkan Bapak di sorga, kami percaya semua itu dari Tuhan. Sehingga Bapakku, anak-anak-Mu yang mendengar, mereka akan pulang dengan berkat yang luar biasa. Tidak sama lagi Bapa di sorga. Bagaimana mereka masuk, tidak sama lagi seperti mereka keluar. Mereka akan melihat berkat-berkat Tuhan luar biasa bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Bapakku. Kami serahkan Bapak anak-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Bapakku yang baik, penyertaan-Mu akan selalu sempurna bagi anak-Mu ini. Kesehatan itu sudah pasti Bapakku. Damai sejahtera itu sudah pasti milik anak-anak yang sangat mengasihi Engkau. Kami serahkan Bapak anak-Mu di dalam tangan Tuhan. Kami percaya Bapak, dia akan selalu dalam pelukan. Bapak di sorga, kami juga Bapak berdoa buat ibu kami. Kami serahkan Bapak ibu kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Bapakku, damai sejahtera itu, hikmat dari sorga akan selalu milik ibu kami. Sehingga Bapak, dimanapun dia ada, dia akan selalu Bapak terpancar kemuliaan Tuhan dari anak-Mu ini. Sehingga mereka, anak-anak Tuhan, orang-orang lain yang melihat memang benar anak yang Kau pilih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Bapak. Kami serahkan Bapak anak-anak mereka, menantu, bahkan cucu, bahkan usaha mereka. Kami percaya Bapakku, semua dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Bapakku. Kami juga Bapak berdoa buat gembala kami Bapak di sorga, gembala senior kami, Reverend Andi Roland Klen. Kami tak tahu Bapak di mana anak-Mu hari ini, tapi satu hal yang kami percaya Bapak di sorga, dia bersama dengan Tuhan. Dia dalam pelukan-Mu Bapak di sorga. Kami percaya Bapakku, damai sejahtera dari Tuhan akan selalu milik anak-Mu. Terima kasih Yesus. Kami serahkan Bapak gembala kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya Bapakku, sukacita damai itu lalu milik anak-Mu ini Bapakku. Bapak, kami juga Bapak berdoa buat ibu kami, anak-anak mereka, bahkan menantu, bahkan cucu mereka Bapakku. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Bapakku, setiap anak-anak-Mu aman dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Anak-Mu serahkan Bapak gembala senior kami ke dalam tangan Tuhan. Bapakku yang baik, anak-Mu juga Bapak berdoa buat anak-anak-Mu yang terkhusus hadir hari ini. Engkau tahu Bapak di sorga, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Bapak di sorga. Engkau tahu Bapak apa kemauan setiap anak-anak-Mu. Aku percaya Bapakku, doa anak-anak-Mu akan Tuhan genapi dalam nama Yesus. Haleluya. Terimalah setiap doa-doa-Mu, Tuhan akan genapi di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami serahkan Bapak anak-anak mereka, pekerjaan mereka, kami percaya Bapak, anak-anak mereka akan Tuhan jadikan Bapak menjadi seperti tunas-tunas zaitun yang menopang keluarga mereka. Kami percaya Bapakku yang baik, Tuhan akan menjadi kepala bukan menjadi ekor, akan selalu naik bukan turun.
Kami percaya itu Bapa. Karena itulah Bapa janji-Mu bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Yesusku. Bapak, anak-Mu juga Bapak terkhusus hari ini berdoa buat anak-anak-Mu yang mengambil bagian di altar-Mu Bapak di sorga. Multimedia Bapakku. Pemain musik. Bahkan Bapakku, worship leader. Bahkan singer Bapakku yang baik. Bahkan penerima tamu. Kami serahkan Bapak, anak-Mu serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Aku percaya Bapak di sorga tiada yang mustahil Bapak bagimu. Aku percaya Bapak, Tuhan sanggup Bapak menarik hati anak-anak-Mu sehingga mereka Bapak datang ke gereja-Mu The Kingdom of God ini untuk melayani. Karena Engkau Bapak memang layak Bapak di sorga disembah, layak dilayani. Karena Engkaulah Bapak Tuhan kami yang luar biasa. Kami percaya Bapakku yang baik. Kami percaya Bapak Tuhan akan kirimkan Bapak di sorga anak-anak-Mu Bapak yang punya talenta-talenta yang luar biasa. Kami percaya itu Bapakku. Kami Bapak akan melihat betapa Engkau Bapak yang luar biasa. Bapakku yang baik. Kami juga Bapak berdoa buat anak-anak-Mu. Tak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan tahu Bapakku, apa persoalan mereka. Kami serahkan Bapak mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu Bapak untuk ibadah minggu ke depan. Kami bersama-sama memuji, memuliakan Engkau Bapak. Karena kami tahu Bapak, kami tak sanggup membalas segala kebaikan-Mu Bapak. Hanya memuji menyembah Engkau, beribadah kepada-Mu Bapak. Itulah Bapak yang boleh kami naikkan ke hadapan-Mu yang kudus Bapak. Karena kami tahu Bapak, tak sebanding apa yang Kau berikan dan apa yang kami persembahkan di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku. Kami percaya Bapakku, pada ibadah minggu ini, ibadah komsel kami Bapak di sorga, di rumah keluarga anak-Mu, Pak Syekian Bapakku yang baik. Kami percaya Bapakku yang baik, keluarga anak-Mu ini akan Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Kesehatan yang sempurna akan milik keluarga ini dalam nama Yesus. Bahkan berkat yang melimpah akan menjadi milik anak-Mu. Mereka akan melihat Bapak di sorga. Memang Engkau Bapak yang layak disembah. Terima kasih Yesusku, terima kasih Bapakku yang baik. Bapak kami juga Bapak berdoa buat negara kami Indonesia Bapakku. Pemerintah kami, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Bapak. Kami percaya Bapak di sorga, presiden kami adalah pilihan-Mu. Kami percaya Bapak, setiap apapun Bapak yang dibuat oleh anak-Mu ini, kami percaya semua datang dari Tuhan. Sehingga Bapakku, dia akan terkendali oleh karena Tuhan ada di dalamnya. Tidak membuat Bapak bangsa ini menjadi tidak nyaman. Kami percaya negara Indonesia akan diberkati oleh kasih setia Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Bapak. Kami percaya Bapak, setiap apapun yang dibuat mereka pasti itu datang dari Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Bapak, Bapakku yang baik. Kami juga Bapak berdoa buat gereja-Mu di Kingdom of God. Kami percaya Bapak, kalau Tuhan yang membuka, kami percaya segala sesuatunya akan Tuhan cukupkan dalam nama Yesus. Kami percaya itu Bapak, karena Engkaulah Bapak yang memiliki segala sesuatunya. Langit dan bumi itu milik-Mu Bapak, segalanya Bapak milik-Mu. Kami percaya Bapakku, Tuhan sanggup melakukan apapun Bapak di sorga. Terima kasih Yesus. Kami percaya gereja-Mu di Kingdom of God jadi gereja kemuliaan. Dimanapun setiap anak-anak-Mu Bapak di sorga akan menjadi berkat. Kemuliaan akan selalu terpancar dari setiap anak-anak. Terima kasih Yesusku, terima kasih Bapakku. Inilah kami anak-anak-Mu Bapak di sorga. Terima kasih Bapak. Inilah kami Bapak di sorga. Terpujilah Engkau Bapak di sorga. Oh haleluya. Oh sikar Bapak. Engkau memang layak dipuji dan disembah Bapakku. Terpujilah Engkau Bapak. Haleluya Yesus. Kami percaya Bapak, Engkau akan selalu mendengar doa-doa kami. Terima kasih Yesusku, terima kasih Bapakku. Inilah Bapak doa dan syukur kami. Kami naikkan Bapak doa ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kami pulang Bapak, kami rindu berkat-Mu melalui anak-Mu. Haleluya. Mari anak-anak Tuhan, arahkan hatimu ke surga. Angkat wajahmu, angkat tanganmu,
Engkau yang sudah dipilih Tuhan, maka Engkau layak menerima berkat-berkat surgawi. Kiranya Bapa di surga menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberkati Engkau berlimpah-limpah. Diberkati usahamu, diberkati pekerjaanmu, Amen. diberkati kesehatanmu, Amen. diberkati seluruh aspek kehidupanmu. Pulanglah, bawalah berkat itu hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Shalom Sedina, shalom Juli.